pagi anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini ibu akan menampilkan video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Kemarin udah ibu jelaskan, pada pertemuan kemarinnya ibu udah jelaskan tentang perwira. Perwira yaitu artinya berani, kepahlawanan, keberanian seseorang dalam menyampaikan kebenaran, keberanian seseorang dalam membela agama Islam, kebenaran, berbuat benar, dan membela bangsa dan negara. Di sini yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad dalam membela ajaran Islam yang benar. Yaitu kita masuki yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu salah satunya ada peristiwa Badar. Jadi peristiwa Badar ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan perang ini dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Yang kedua yaitu peristiwa kedua namanya peristiwa Uhud. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, dan terjadinya di Bukit Uhud yang berjarak 5 km dari kota Madinah. Penyebab terjadinya perang ini karena yaitu kaum kafir Quraisy menuntut balas atas kekalahan mereka pada perang Badar. Dan perang Uhud ini yaitu terjadi karena kaum kafir Quraisy menuntut balas atas kekalahan mereka pada perang Badar, yaitu terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian pada bulan Syawalnya tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud, yaitu dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian yaitu mereka menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 pasukan. Mereka menyiapkan sebanyak 3.000 pasukan. Ada 200 pasukan kuda dan 700 pasukan bertameng. Jadi yaitu kaum muslimin hanya berjumlah 1.000 pasukan, tetapi ada mereka yang berkhianat sebanyak 300 pasukan, yaitu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, dan jumlah kaum muslimin hanya tersisa 700 pasukan. Coba anak ibu bayangkan, kaum kafir Quraisy yaitu sebanyak 3.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin hanya 700 pasukan. Jadi anak-anak ibu, di antara 3.000 pasukan kaum kafir dan 700 pasukan kaum muslimin, yang menang siapa? Tentu yang menang yang banyak, 3.000 pasukan. Jadi kaum kafir Quraisy yaitu yang menang pada saat itu. Pertempuran antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin yaitu terjadi sangat hebat, sangat luar biasa, yang pasukan muslimin yaitu menggoyahkan kekuatan musuh, terutama dengan serangan yang dilakukan oleh pasukan pemanah dari atas bukit. Jadi yaitu pasukan kaum musyrikin ini mereka mengalami kekalahan, mengalami kewalahan mengatasi pasukan kaum muslimin ini, sehingga mereka pergi keluar dari pertempuran itu, padahal itu hanya taktik mereka, taktik orang-orang kafir. Jadi yaitu Khalid bin Walid ini memerintahkan kepada seluruh pasukan kaum musyrikin ini untuk meninggalkan semua harta yang dibawa, sehingga yaitu kaum kafir ini terkesan kalah. Jadi yaitu bagian kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, yaitu mereka yaitu bagian kaum musliminnya yaitu mereka meninggalkan bukit rumah. Mereka ingin mengambil harta-harta dari kaum kafir Quraisy ini,
mereka tidak mempedulikan perkataan pimpinan mereka Abdullah bin Zubair. Padahal Abdullah bin Zubair ini melarang pasukan untuk, tetapi apa yang terjadi saat pasukan kaum muslimin meninggalkan pos pasukan pemanah, kemudian datanglah kaum musyrikin ini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mereka mengambil posisi dari kaum muslimin ini sehingga apa? Sehingga menyerang kaum muslimin dan banyaklah yang terluka. Membuat orang-orang Yahudi, orang-orang munafik Madinah mencaci dan menghina Rasulullah dan kaum muslimin. Dalam peristiwa ini banyak pelajaran yang dapat diambil. Salah satunya yaitu jangan pernah meninggalkan Rasulullah dalam keadaan dan situasi apapun. Padahal Rasulullah yaitu sebagai pemimpin pasukannya, tetapi banyak pasukannya yang berkhianat. Jadi Rasulullah ditugaskan yaitu memimpin pasukannya dalam ke jalan yang benar. Jadi pasukannya harus mengikuti pimpinannya. Yang kedua yaitu melalui kekalahan ini Allah ingin memberi ujian keimanan kepada kaum muslimin. Ya, kemudian kita masuki yaitu peristiwa ketiga yang bernama peristiwa Khandaq. Khandaq artinya parit, dan peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Peristiwa ini merupakan upaya penyerangan kaum kafir Mekah dengan mengempuh kota Madinah selama 27 hari. Yahudi Madinah dari Bani Quraisyah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad. Akhirnya datanglah pertolongan Allah untuk menyelamatkan kaum muslimin. Pertolongan Allah itu berupa rasa putus asa kaum kafir karena kesulitan memasuki kota Madinah, sehingga mereka bosan menunggu tanpa hasil yang memuaskan. Yang kedua, pertolongannya, perkemahan yang didirikan di luar kota Madinah dihempas oleh angin ribut yang dahsyat sehingga memporak-porandakan kekuatan kaum kafir Mekah. Dan peristiwa Khandaq ini yaitu yang mengalami kemenangan di bawah pasukan kaum muslimin. Jadi kaum kafir mereka mengalami kekalahan. Kemudian yaitu kita masuki yaitu keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah. Yang keempat ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan kaum musyrikin Mekah dan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian ini terjadi di lembah Hudaybiyah, tepatnya di pinggiran kota Mekah. Perjanjian ini yaitu merupakan perjanjian antara Rasulullah dan kaum kafir Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr dan terjadi di sebuah tempat bernama Hudaybiyah. Dan Ali bin Abi Thalib, Suhail bin Amr dan terjadi di sebuah tempat bernama Hudaybiyah. Dan Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai penulis naskah perjanjian ini. Isi perjanjiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy menghentikan peperangan selama 10 tahun. Jadi tidak ada lagi perperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, yaitu selama 10 tahun. Yang kedua, apabila ada kaum Quraisy yang datang atau lari kepada Muhammad bin Abdullah harus dikembalikan. Namun jika ada kaum muslimin yang datang atau lari kepada kaum Quraisy tidak perlu dikembalikan. Masyarakat Arab dibebaskan untuk bersekutu dengan kaum muslimin dan kaum Quraisy. Yang keempat, kaum muslimin baru boleh masuk ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah pada tahun berikutnya. Saat berhaji atau berumrah tidak boleh membawa senjata kecuali yang biasa dibawa para musafir dan hanya boleh tinggal di Mekah selama 3 hari. Itulah perjanjian isi dari perjanjian Hudaybiyah. Ada 4 perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.